dengan laki-laki beda ya Pak, ya kan? Ini mau diadu-adu lagi nih. Ada lagi. Enggak Bang, nggak ngadu. Ini ngadu nih. Ini kan perempuan saya ekonom Pak. Perempuan, ekonom laki beda katanya. Enggak Pak, bukan itu. Bukan. Bapak tuh kalau saya ngelihat ini nggak cari muka ya Pak. Bapak tuh kayak seorang ayah gitu, seorang bapak yang kayak ini Pak. Maksudnya saya udah tua gitu. Bapak Gen Z juga ya sama kita berdua Gen Z. Ini Gen Z tuan. Jadi ayah muda lah, ayah muda. Bapak tuh kayak bapak-bapak yang royal gitu loh Pak. Kasih duit gitu ya Pak ya. Ya kan? Aku rakyat melihatnya gitu Pak. Aku perempuan ngelihatnya anaknya anak sih. Enggak gitu. Mereka salah persepsi. Iya Bapak kayak memang iya. Ya udah seperti saya bagi-bagi gitu. duit. Enggak. Kita memang punya duit, tapi ditaruh di bank sentral. Akibatnya sistemnya hancur. Nah sekarang saya balik uang itu saya balikin ke sistem aja. Bukan gitu analoginya. Ntar kalau belanja apa ada yang apa pemerintah atau kementerian yang kurang belanjanya saya kasih habisin. Tapi harus habis. Kalau nggak habis uangnya saya ambil, saya kasih tempat yang paling bisa berdampak ke perekonomian gitu, bukan bagi-bagi duit. Jadi itu salah persepsi. Itu hanya nih. better cash management. Iya, better cash management. Di mana cash manajemennya tidak menghancurkan perekonomian. Nah, awam lagi nih Pak menerjemahkannya. Awam itu siapa ya? Ini rakyat. Yang nanya rakyat. Sama saya juga awam. Yang nanya rakyat. Kan Bapak diterjemahkan tadi kan Pak, ada uang, ada modal, lalu tingkat daya beli tinggi, ya kan? Bapak ini sama kayak suami yang suruh istri belanja Pak. Ya kan suruh shopping, banyak belanja ya Pak ya. Kira-kira gitu kan? Iya. Nah, itu Bapak setuju ya? Nah gini, ibaratnya nggak gini, ibaratnya mungkin separuh betul gini. Saya udah utang, pemerintah udah utang dari teman-teman yang utang uangnya taruh di sana, nggak dibelanjain. Kan uang teman-teman hilang, nggak bisa belanja yang lain kan. Saya udah ngutang, saya bayar bunga, nggak dipakai sana. Jadi sekarang saya balikin, ini jangan ngerusak teman-teman dong. Saya balikannya ke sistem. Nih, gue belanja lah, atau anak buah saya nih, anak saya, gue belanja ke pasar, nanti uangnya balik ke teman-teman lagi kan. Itu yang akan menggerakkan perekonomian kira-kira gitu. Jadi bukan royal, bukan. Suaminya terukur, karena sudah keburu utang, saya pakai aja utangnya untuk menghidupkan semuanya. Dibanding taruh di sana, Anda semua susah, anak saya susah, saya juga susah. Kira-kira gitu. Kalau uangnya belum ada, ya oke lah. Saya seperti apa? Sebar-sebar uang. Ini enggak, uangnya udah ada, punya saya taruh di situ di bank. Teman-teman nggak bisa akses uangnya dari situ, saya ambil, saya pinjam kira-kira gitu. Kan susah semuanya. Kalau ini mah paling gampang, taruh aja uangnya, selesai. Ya, ini mirip-mirip ini Pak ya, kan perusahaan rumah tangga ya, mengelola keuangan. Iya, jadi gini. Salah satu pendorong ekonomi adalah belanja konsumen sama investasi. Kalau yang saya ambil ke sana, belanja konsumennya nggak ada, investasi juga nggak ada. Saya balikin ke sana supaya masyarakat belanja, pemerintah belanja, bunga turun. Kalau uang masuk ke sistem kan suku bunga turun kan karena suplai uangnya makin banyak. Ini orang perusahaan-perusahaan berani pinjam, jadi gerak juga. Jadi saya dorong konsumsi kalau di makronya ya, sama investasi, sama belanja pemerintah. Itu multiplier ke ekonominya besar. Itu yang akan menggerakkan ekonomi. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita tahun 2008-2009. Jadi ini bukan teori baru, teori yang sudah pernah dipraktekkan dan berhasil. Jadi saya nggak coba-coba, malah berani coba-coba. Saya beruntung ya, karena carmuk lagi ya Pak ya, depan Bapak ya. Kan netizen tuh saya baca-baca tuh komen-komen terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Gara-gara Pak Purbaya, saya jadi suka berita ekonomi. Gara-gara Pak Purbaya, saya jadi paham soal ekonomi gitu. Jadi Bapak ini membuat netizen yang tadinya kayak saya pun, saya cukup anti Pak. Ada juga teman saya juga sama jurnalis terkenal juga sama Pak, ekonomi anti gitu. Karena sakingnya kami tuh merasa bodoh tadi. Nah tadi ini mewakili netizen juga Pak. Jadi thank you Bapak menjelaskan kepada kami soal tadi ya Pak, kenapa bisa Bapak jelaskan secara awam. Kenapa mungkin, tapi Bapak pernah bilang juga tuh, ekonom yang pintar di Indonesia sedikit ya Pak ya? Relatif sedikit. Karena saya taunya bukan dari saya kan ekonom, nggak mungkin saya ngeliatin, oh cuma sedikit, enggak. Pemimpin kita waktu itu setelah krisis 2020-2002 COVID ya, dia nanya ke saya, kenapa cuman kamu yang tahu? Saya juga kaget, kenapa? Gimana cara ngatasin masalah ini katanya?
Kalau yang lainnya kan betul dia pasti udah dapat masukan dari banyak orang ahli-ahli itu kan. Ada yang ngaco, ada yang ini yang betul, kayaknya saya yang pas. Dia tanya kenapa cuma saya yang tahu, gimana ngatusnya ke depan. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak kenapa bisa begitu. Ya mungkin kita kurang ekonom yang pintar. Gue pintar nggak? Kayaknya gue pintar deh. Ya ada beberapa ya, tapi Bapak katanya mungkin Bapak jenius ya? enggak, pintar dikit. Jadi Pak, ya, kita mesti nyetak ekonomi yang pintar lagi ke depan dengan cara menyekolahkan orang-orang ke sekolah-sekolah ekonomi yang betul, yang bagus di sana, di luar sana. Nanti kalau udah pada pintar, baru bisa jelasin dengan gampang lagi. Jadi kita nggak usah bersembunyi di kata-kata yang sulit, karena ekonomi sendiri juga udah sulit. Jadi kalau kita harus menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang. Jadi kenapa saya bisa begitu? Karena dulu saya biasa nulis tuh di Kompas ya. Dari tahun 2002 kalau nggak salah sampai 2010 setengah halaman tuh banyak tuh setiap Senin ya. Nah waktu saya nulis, kalau saya kan pasti ngerti gue pengen jago. Saya kasih tulisan saya ke orang di kantor yang paling nggak ngerti ekonomi. Nah, coba kamu baca ini. Ngerti nggak gitu ya? Ada yang nggak ngerti nggak? Nanti dia bilang, bos, yang ini saya nggak ngerti. Saya rearrange lagi. Bapak ganti. Ada banyak. Kadang-kadang pertama banyak saya loh, ini nggak ngerti, bodo amat sih loh. Tapi emang saya sadar tuh, saya kan nulis bukan buat saya, itu, buat Pak. pembaca. Jadi saya rubah sesederhana mungkin sampai dia ngerti, baru saya bisa kirim ke Kompas. Setiap minggu seperti itu. Udah terlatih apa udah jadi lama-lama ya? terlatih lah, lumayan lah. Jadi waktu saya kuliah juga waktu ambil disertasi juga dia bilang gitu. Kalimat saya kadang-kadang kok dianggap udah ngerti ini. Ini artinya apa? Artinya ini Pak gini-gini kan ini gampang. Kamu mesti gini. Tahu di kepala kamu adalah bahwa kamu menulis untuk orang lain. Orang lain nggak tahu apa yang di kepala kamu. Jadi kamu jelaskan sejelas-jelasnya, kira-kira begitu. Iya. Makanya Jadi kan, di PhD level kayak gitu. tapi makanya Pak, Bapak kan ITB Elektro ya, Iya. terus Bapak insinyur gitu ya, terus tiba-tiba milih S2, S3 langsung S3 ekonomi gitu. Kan saya kayaknya buat saya yang orang hukum ya Pak, saya memang lulusan hukum, perlu ada basic hitung-hitungan Pak ya, matematika kan ya, yang enggak, ya kan, jadi memang akhirnya memang susah ekonomi. Susah ya. Jadi ekonomi, saya kenapa selamat survive di ekonomi? Karena matematika saya lumayan agak kuat. Jadi saya bisa survive setahun 2 tahun itu. Tapi untuk memahami esensi dari pengetahuan ekonomi, setahun 2 tahun nggak cukup. Saya baru sadar ekonomi seperti apa itu setelah 4 tahun setelah mau lulus. Iya. Jadi kalau Anda belajar terus-terusan, pada suatu titik Anda sampai titik di mana Anda bisa memahami semua. Jadi yang saya rasakan adalah saya seperti dikasih pintu untuk menguasai semuanya, kunci untuk menguasai semuanya, tinggal pintu mana yang mau dibuka. Yeah. Jadi itu esensinya. Jadi nggak gampang merubah mindset, tapi kalau Anda tekun satu titik, Anda akan sampai titik itu. Tapi itu sekolahnya tuh 4 tahun lebih. Lama. Tiap hari belajar di perpustakaan dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kalau malas-malasan ya nggak bisa juga. Bapak ini kan di awal Bapak dilantik, Bapak bilang saya itu sudah membantu ekonomi ya kan, jadi sejak zaman SBY, sejak zaman Bapak Jokowi, sejak zaman Pak Prabowo. Pak, mau tahu nih dari Bapak, versi Bapak, plus minusnya apa sih Pak di era ketiga presiden kita ini? Terus itu dulu deh Pak. Nanti saya mau membandingkan juga dengan misalnya kenapa misalnya setelah Bapak membandingkan, kita tuh nggak jauh-jauh Pak. Saya juga memperhatikan Vietnam gitu. Kenapa kalau Vietnam itu bisa maju lebih cepat ya Pak? Bahkan kayaknya dia progresnya bagus. Nah, apa yang Pak kita pelajari dari Vietnam, dan Bapak bagaimana membandingkan dari Anda ketiga? pelajari ada 1, 2, 3, 4 Banyak ya, Pak, ya? Banyak banget, jadi susah. Oke, kenapa saya bilang saya pernah bantu Pak Presiden Jokowi? Karena orang menyaksikan saya, mereka bilang kamu nggak ada pengalaman fiskal dan lain-lain, mana bisa bantu ekonomi. Padahal saya udah bantu Pak Presiden SBY dulu. 2002 saya udah bantu beliau waktu bikin Brighton Institute. 2004 juga kita bantu, waktu jadi presiden kita bantu terus. Kadang-kadang kalau susah pasti mereka, saya nggak langsung sehari-hari ya, karena saya di capital market, karena nggak boleh terekspos ya, saya nggak pernah ngaku dulu. Tapi kalau susah pasti saya terlibat dengan perhitungan-perhitungan rumit di pemerintahan pada waktu itu, termasuk mempengaruhi pandangan media pada waktu, pandangan masyarakat melalui media yang ada pada waktu itu, untuk membuat kebijakannya seolah-olah bagus, bukan seolah bagus, menjelaskan kebijakan dilakukan sehingga masyarakat
percaya dengan kebijakan Pak Presiden pada waktu itu. Dan saya dulu oleh Pak Presiden SBY lucu disuruh kritik di koran itu, jalankan terus kritik katanya. Asal ada solusinya, ya saya hajar aja, saya solusi aja, kasih solusi, hajar kasih solusi. Orang bingung kenapa dia nggak pernah dimarahin. Saya nunggu siapa yang mau marahin saya aduin ke bos waktu itu. Tapi saya di belakang jauh. Nah, waktu zaman Pak Jokowi lebih langsung kan. Saya waktu Pak SBY ikut Komite Ekonomi Nasional juga, jadi memberi masukan lewat Komite Ekonomi Nasional. Jadi saya ngerti betul. Saya juga staf khusus Hatta Rajasa waktu itu. Jadi saya tahulah ekonomi pada itu seperti apa. Zamannya Pak Jokowi saya bantu langsung di kantor staf presiden karena waktu itu ekonomi mau jatuh. Waktu itu saya hitung udah terlambat nih kalau dari luar aja. Jadi kita mesti masuk sana dan kita kasih masukan langsung ke presiden, dan untungnya Pak Jokowi dengar dan balik ekonomi 2015. 2016 juga ketika sulit, ya ketika dia masukannya konyol semua, dia manggil saya biasanya. Jadi kayak saya seperti badut istana. Kalau istana pengen dengar yang berita yang happy, yang ada pemecahannya, manggil saya, tapi nggak bohong ya, yang kayak gitu. Nah, apa bedanya